Rungokno. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, yo saya udah gedeng bareng, goblok bareng bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apalah, terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan karena Tuhan itu musabbibin asbab. Mungkin orang lain bisa kosa pri, bilang kosa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka. Mulai pokoknya kalau bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing menang. Neraka selawase kena jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampean mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Beda. Tapi nak wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu wong kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukan muslim. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, maaf na angkum iman. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, oh beda, saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir. Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara kowe komen wae, ono komen wae. Nah ini penting. Mulane dibak sing jenengan waca malam Jumat niku sae masuk nerang. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya itu. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amthalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Ana gunungnya gunung Semeru lah gunung Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan gini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan la dina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyata, artinya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang
Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul, kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apalah. Terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa bilang kausa prima atau apa. Yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Nah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal tuh nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadang yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan. Berarti kalau yang yakin Tuhannya tiga kan nggak keren gitu tiga. Orang Jawa semuanya aku dewi dianggap honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin mata. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu udah wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono iki disebut wajibil wujud. Dan sing mesti wujud. Mana nih wajib wujud lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Jadi kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam itu menapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa, pernah korupsi, pernah dolong. Juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abu Hasan Asy'ari. Tapi nama Nabi sampean diwali, yang terbaik sampean madzhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar yang ini ya. Wawafian. Allah benten be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu wajah la ilaha illallah. Nah kue nak maknani Allah ora ono. Wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali
Jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih warok bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Jadi di sini pentingnya takdir, pentingnya proses tawakkal. Jadi enggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohanes ubudu Rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Enggak ada ya Yohanes ubudu wah dulu karena Allah itu enggak dijangka akal, makanya disebut Rabbakum. Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohanes ubudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya Yohanes ubudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa, setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ya kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso yo saisane. Ibang rubah tahlil dia mau wong akeh malah ra disangoni malah. Bener aja ke bid'ah mau menegak. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Nah, mana teman yang senang itu orang Islam, dia keren ya Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, suang menghujat lah, wah Islam itu keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bonsani bakas ahli kitab. Ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Kloso itu bangga pondok Salam. Tapi ditambahi Salafi, Al-Ma'hadus Salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan Salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, Salafi. Padahal nisbat, agar Salaf dinisbatkan kan Salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran, Qurani. Karena Salaf. Orang iso, salah titik sekali kengsi masalah kan itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab Al-Um karangannya Imam Syafi'i.
itu masih kalau beliau bilang al makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruh itu maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknani wa karraha lan makruhna sapa wa taala ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran. Dadi kafir hukumnya makruh, ora nganti haram. Wah, PKI bener. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya itu orang santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jadi pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji sopo, kalau pondok disebut. Jadi bahasa nah. Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohiku Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh, karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas, 3 Tuhan enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora roh, goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang, Ibu Bukhairo itu dia ngakui ke Rasulullah Muhammad, padahal dia pendetanya, raja Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah Rasul, taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minam. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang dia paham itu. Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7. Mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud dipuji. Saya tuh menangis, ada kiai orang tidur dipuji, wah bahagia zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nggak kiri. Coba kalau rati tuh, wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya juga menjadi rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ono wong mati kok sing teko akeh, ini mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuil haqq walau kana murra, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ono wong mati kok sing teko sidik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah sebenarnya sore kok ono mati sing teko akeh. Mau teko gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sofyan. Saiki boten. Wong zaman berubah.
semuanya dunia berubah, serasa dirubah, tetap berubah. Bisa orang di duit keren zuhud. Saya orang di duit orang zuhud. Ya sebagai bolak-balik bangkrut. Terus akhirnya orang di duit orang kok perkara zuhud. Gua balik ini malah. Makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani Yahudi yang dibicarakan Quran ketika dipuji itu bukan Nasrani yang trinitas. Ahli kitab sing ijek kholisah. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholisah. Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong serang mikir ngomong, serang mikir. Tapi kecangkeman, orang lain serang mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari gitu kan. Kata sekolah cerita berkali cerita saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa es? Itu disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah. Atau orang boy bangsa kono. Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Lan darani Jeddah kata Jeddah mbah tuwa wedok. Jadun iku mbah lanang, nah Jeddah mbah itu. Nah, Siti Hawa itu urip ning Jeddah, kan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur kok tenan. Jadi, nah orang umroh tapi ras sepeda iso. Ini bodoh ini, yakin ya. Nah Siti Hawa udah teng Jeddah, kok Jeddah nggak tahu apa Jeddah. Atau orang Arab Ami ya Jeddah, orang di Jeddah tuh bang. Jeddah. Nah sekarang kita akan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita Bani Adam, Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Madinah disebut Bani Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya urip ning Israel asal ber-KTP Israel disebut orang Israel. Orang Amerika yang ber-KTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang ber-KTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak dulu. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang naisen sebuah diterangno ora mandi kaya kula pun minoritas. Untung di bola sampean gelem ngono lumayan go rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang naisen memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulullah, Bani Rasulillah karena beliau dzurriyyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina teman-teman? Orang Medina. Yang dikhitabi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah. Tapi turunan Israel. Nah Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang dan Nasrani yang sekarang masalah atau kafarul ladina qalu inna wa salisu salas atau yang kulul atau kafarul ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ayunahum tafidu minadam immergo mimma arafu minat. Nasrani yang tahu kebenaran.
Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang Trinitas, ya nggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi. Karena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban sebelum pidato, berbau khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini terkenal iso orang yang ngetes. Mangger pidato sing ora akeh kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan guru. Saya kira usah. Kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Pokoknya era karuan. Tapi kene sing alim risi, piye? Oh risi banget kan, kalau kula ndoro kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok ya. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nak jadi kiai coba enggak, ora ono seleksi ini. Ya nak duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritani ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, manane Muwatta itu di karena Muwatta itu ala kada. Saya setuju kamu. Itu masyhur. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il Madinah. Fa kulluhum Muwatta. Asam itu al Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya sama yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amalun afalakum amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekarang. Paham ya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billazi unsila ilaina wa unsila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja ora sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nang ora, nak muni ora nang apa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Oh wa ilahuna te pangeran kita, wa ilahum lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Nah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wahid. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wahid. Tuhan kamu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak, jawab saja. Enggak rubah nggak dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inkilab YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan pahala buat teman-teman sekalian yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan notifikasinya ya. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.